pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dalam program Daily Devotion. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda kembali dalam program ini. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih. Ini adalah waktu yang terbaik di mana kami kembali lagi boleh merenungkan kebenaran firman Allah. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami semua tetap hidup dalam kebenaran dan bisa menikmati apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Kami siap menikmati kebenaran firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada kali ini saya beri judul Bersukacitalah. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita lihat firman Tuhan, kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam kalimat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ini kalimat yang cukup pendek karena hanya ada satu ayat. Tetapi saya perhatikan di sini ada satu kata yang diulang, sehingga bagi saya itu adalah poin penting yang harus diperhatikan. Kalau saudara cermati kata bersukacitalah itu diulang. Nah, tentunya ini bukan sekedar sebuah pengulangan yang biasa, tetapi kita harus mencermati ada pesan yang khusus, ada pesan yang wajib, ada pesan yang harus kita perhatikan di dalamnya. Saya mendapatkan sebuah pemahaman bahwa ini adalah pesan yang datang dari Tuhan, bahwa di mata Tuhan itu penting sekali untuk melihat semua umatnya tetap hidup dalam sukacita. Bagi Tuhan penting sekali untuk melihat kehidupan Anda berbahagia. Bagi Tuhan penting sekali untuk mendapati kehidupan Anda tetap ada dalam semangat, tetap ada dalam gairah, tetap ada dalam hati yang penuh dengan sukacita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui Rasul Paulus, kalimat bersukacitalah disampaikan berulang kali. Kita harus menerima pesan ini, kita harus menerima message ini agar supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan itu bisa mendarat dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan kata lain saya mau katakan bersukacita itu adalah wajib. Realita hidup berkata bahwa segala sesuatu ada sebab dan ada akibat. Kita tidak mungkin bersukacita tanpa ada yang mendasari. Dan kita juga tidak mungkin bisa bersedih jika tidak ada yang mengakibatkan. Ada sebab, ada akibat. Ada mungkin di antara kita yang akan bilang kepada saya begini, pendeta, nggak mungkin saya bisa bersukacita. Karena saya baru saja mendengar berita yang membuat saya sedih. Pendeta, saya nggak mungkin bisa terus bersukacita. Karena saya melihat hubungan keluarga orang tua saya, mereka dalam kondisi yang tidak baik. Pendeta, nggak mungkin saya bisa bersukacita karena usaha saya semakin merosot pada hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam kebenaran firman Allah, maka saya tahu bahwa memang sukacita kita itu bukanlah sekedar sebuah ekspresi yang tanpa dasar. Tetapi mari kita selidiki dalam kebenaran firman Allah. Karena dari pihak Tuhan juga, saya yakin dan kita semua yakin, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kalau kondisi hati saudara sedang mengalami gejolak. Dia tahu kalau dalam kehidupan saudara, engkau sedang mengalami tekanan, engkau sedang mengalami himpitan, engkau sedang mengalami kesulitan. Dan Allah kita adalah Allah yang sangat tahu, Allah yang sangat mengerti. Itulah sebabnya Dia mendorong kita untuk masuk ke dalam sukacitanya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dalam ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat di sini bahwa
Kesulitan itu memang akan terus datang dan menghampiri kehidupan kita selama kita hidup. Kesedihan, berbagai realita yang membuat kita terpojok, tersudut, itu bisa saja terjadi dan kapan saja bisa terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita memperhatikan sukacita dalam kehidupan kita agar supaya tidak hilang oleh karena tantangan, persoalan, dan masalah yang berulang kali datang menghantam kehidupan kita. Tuhan memberikan solusi agar supaya kita tidak kehilangan sukacita. Solusi itu adalah doa. Firman Tuhan tadi berkata dalam ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Sebelum kita kehilangan sukacita, kenapa kita tidak berdoa terlebih dahulu? Sebelum kita mengalami kesusahan, sebelum kita mengalami kesulitan, kenapa kita tidak cepat-cepat mengambil keputusan untuk membawa semua masalah kita kepada Tuhan? Yang menjadi persoalan adalah kita sudah tahu ada masalah, kita sudah tahu ada persoalan, kita sudah tahu ada begitu banyak ancaman bertubi-tubi, kesulitan demi kesulitan yang akan membuat hidup kita mengalami berbagai-bagai kesedihan, tetapi kita enggan untuk berdoa. Ini adalah poin penting yang perlu kita perhatikan. Langkah untuk mencegah kita kehilangan sukacita adalah mari kita datang kepada Tuhan. Bawa setiap masalah, bawa setiap pergumulan, bawa itu di dalam doa. Firman Tuhan dalam bagian yang lain berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saudara bisa bayangkan kalau sukacita itu hilang dari kehidupan saudara. Firman Tuhan bilang tulang-tulang akan menjadi kering. Kita akan menjadi loyo. Kita akan menjadi patah semangat. Kita akan menjadi orang yang tidak bergairah. Kita akan menjadi hantu yang masih hidup dalam tanda kutip. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab berkata sebelum kita kehilangan semuanya itu, mari kita datang bawa semua pergumulan kita di dalam doa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa bukanlah sekedar sebuah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi lebih jauh lagi dalam ayat berikutnya, saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita datang di dalam doa, maka akan ada respon yang baik dari Tuhan. Respon yang luar biasa dari Allah. Sebab ayat ini berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang melampaui segala akal kita. Yang melampaui segala kemampuan kita. Yang melampaui cara pandang kita. Akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dia akan memelihara kita. Kurang apa lagi kebaikan Tuhan, kurang apa lagi kedahsyatan Tuhan. Penting sekali, saya mau katakan sekali lagi, penting sekali untuk Yesus melihat anak-anaknya bersuka cita. Penting sekali bagi Yesus untuk melihat kita semua tetap berbahagia. Penting sekali bagi Yesus untuk melihat rumah tangga kita diberkati, untuk melihat usaha dan pekerjaan kita diberkati, anak-anak kita diberkati dalam studi, masa depan kita diberkati, sebab janji firman Tuhan terlampau banyak mengenai rancangan-rancangan Tuhan yang baik dan luar biasa bagi umatnya. Salah satu saya kutip dalam kebenaran firman Allah berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari jangan ragu hampir hadirat Tuhan sebelum Anda kehilangan sukacita. Bawa doa, dalam doa semua pergumulan, semua masalah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ketika iman kita dikuatkan, maka bagimu orang yang percaya kepada Tuhan pun tidak akan pernah ada yang mustahil. Kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita berdoa bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga karena ternyata kami adalah orang yang sangat berharga di matamu. Sehingga Engkau menghendaki hidup kami senantiasa bersukacita.
Dan kami tahu bahwa sukacita kami adalah karena kami mendapatkan jaminan pemeliharaan di dalam kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa agar supaya setiap pribadi kami, baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan di Gereja Penyebaran Injil Lusai, bahkan yang terlebih yang sedang menikmati tayangan ini, kami semua tetap hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, karena kami selalu ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam segala hal kami menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai berjumpa dalam program Daily Devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar